Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai pengenalan alat-alat laboratorium mikrobiologi. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wilya Putriani sebagai moderator. Saya Isna Aryunita Putri sebagai penyaji. Saya Nela Fauziah sebagai penyaji. Saya Livia Juniati sebagai penyaji. Alat-alat mikrobiologi. Pertama, mikropipet, yaitu alat untuk memindahkan cairan yang bervolume cukup kecil. Kedua, jarum os. Jarum os adalah alat untuk memindahkan biakan untuk ditumbuhkan di media baru. Biasanya terbuat dari kawat nikrom atau platinum. Cara kerja dari jarum os yaitu jarum os disentuhkan pada bagian mikrobia, kemudian menggosokkan pada kaca preparat untuk diamati. Ketiga, ada cawan Petri, yaitu alat untuk pembiakan mikroorganisme, yaitu cara kerjanya: satu, meletakkan medium di dalam cawan Petri. Kedua, menutup cawan Petri dengan penutup cawan. Selanjutnya, batang L untuk menyebarkan cairan di permukaan media agar bakteri yang tersuspensi dalam cairan tersebar rata. Berikutnya, autoklaf. Autoklaf adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Penurunan tekanan pada autoklaf tidak dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme, melainkan meningkatkan suhu di dalam autoklaf itu sendiri. Cara kerja dari autoklaf yaitu: pertama, sebelum melakukan sterilisasi, cek dahulu banyak air dalam autoklaf. Jika air kurang dari batas yang ditentukan, maka dapat ditambah sampai batas tersebut. Gunakan air hasil destilasi untuk menghindari terbentuknya kerak dan karat. Kedua, masukkan peralatan dan bahan. Jika sterilisasi botol bertutup ulir, maka tutup harus dikendorkan. Ketiga, tutup autoklaf dengan rapat lalu kencangkan baut pengaman agar tidak ada uap yang keluar dari bibir autoklaf. Klep pengaman jangan dikencangkan terlebih dahulu. Keempat, nyalakan autoklaf, diatur timer dengan waktu minimal 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Tunggu sampai air mendidih sehingga uapnya memenuhi kompartemen autoklaf dan terdesak keluar dari klep pengaman. Kemudian, klep pengaman ditutup dan ditunggu sampai selesai. Selanjutnya, itu ada labu Erlenmeyer, yaitu untuk menampung larutan, bahan atau cairan. Labu Erlenmeyer dapat digunakan untuk meracik dan menghomogenkan bahan-bahan komposisi media, menampung aqueous, kultivasi mikroba dalam kultur cair, dan lain-lain. Cara kerja Erlenmeyer yaitu: pertama, menyiapkan Erlenmeyer yang sudah bersih. Kedua, isi dengan benda cair dengan jumlah besar atau berskala. Selanjutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk uji-uji biokimia dan menumbuhkan mikroba. Di dalam tabung reaksi dapat diisi dengan media padat maupun cair. Tutup tabung reaksi dapat berupa kapas, tutup metal, tutup plastik, atau aluminium foil. Selanjutnya ada cara kerja dari tabung reaksi itu sendiri. Pertama, sterilisasikan alat yang akan digunakan untuk melakukan percobaan. Kedua, masukkan tabung reaksi yang telah disterilisasikan pada rak tabung reaksi. Ketiga, masukkan bahan yang akan dilarutkan pada tabung reaksi. Selanjutnya ada beaker glass, yaitu merupakan alat yang memiliki banyak fungsi di dalam mikrobiologi. Dapat digunakan untuk preparasi media-media, menampung aqueous, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu termometer, berfungsi untuk mengukur suhu suatu larutan atau ruang inkubator. Prinsip kerjanya yaitu mengukur suhu sesuai laju air raksa di dalam termometer. Alat berikutnya yaitu inkubator. Inkubator merupakan alat yang digunakan untuk menginkubasi. Inkubasi sendiri merupakan sebuah teknik yang diperuntukkan bagi mikroorganisme untuk melalui sebuah inokulasi pada sebuah media padat ataupun cair. Alat ini juga dilengkapi dengan pengatur suhu dan pengatur waktu. Berikutnya oven. Oven juga merupakan alat yang digunakan untuk melakukan sterilisasi. Berbeda dengan autoklaf, oven tidak memanfaatkan panas uap air, melainkan dengan memanfaatkan aliran udara panas yang didapatkan secara elektrik. Barang-barang yang biasanya disterilkan berupa cawan Petri, labu Erlenmeyer, pipet, dan objek metal lainnya.
Selanjutnya ada laminar airflow. Alat ini merupakan alat yang berguna untuk bekerja secara aseptis saat menginokulasi mikroba. Alat ini memiliki prinsip kerja berupa mensterilkan dan menggunakan sinar UV dibantu oleh pola aliran udara sehingga aseptis. Selanjutnya sentrifugator merupakan alat yang digunakan untuk mempelajari struktur dan fungsi suatu komponen sel. Alat ini memiliki prinsip kerja memisahkan atau memfraksionasi setiap komponen sel berdasarkan berat jenis setiap komponen sel. Alat ini memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan mengendap, disebut dengan pellet, dan substansi yang ringan akan berada di atas, disebut dengan supernatant. Baiklah, selanjutnya hot plate stirrer. Gambarnya seperti ini. Nah, hot plate stirrer dan stirrer bar atau magnetic stirrer itu berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan pengaduknya. Nah, plat sendiri atau plate yang terdapat dalam alat ini dapat dipanaskan sehingga mampu mempercepat proses homogenisasi. Selanjutnya ada mikroskop stereo dan mikroskop cahaya. Gambarnya seperti ini. Salah satu alat untuk melihat sel mikroorganisme adalah mikroskop cahaya. Mikroskop ini berfungsi untuk melihat objek yang membutuhkan perbesaran tidak terlalu besar. Di laboratorium mikrobiologi, mikroskop stereo biasanya digunakan untuk mengamati secara detail bentuk koloni dan juga jamur. Dan selanjutnya ada colony counter. Alat ini biasanya berguna dan untuk mempermudah perhitungan koloni yang tumbuh setelah diinkubasi di dalam cawan karena adanya kaca pembesar. Selanjutnya ada penangas air, gambarnya seperti itu. Nah, penangas air ini berfungsi untuk menyimpan media agar yang digunakan untuk analisa dengan teknik tuang atau pure plate supaya media itu tetap dalam kondisi leleh atau cair. Biasanya suhu diatur pada kisaran 40-45 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada timbangan digital. Nah, neraca digital ini sendiri berfungsi untuk menimbang medis dan juga sampel atau contoh uji saat preparasi. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.